barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian yang kami cintai, rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini, masih melanjutkan kajian yang sebelumnya. Di sini kita akan membahas pasal yang berikutnya tentang masalah sholat sunnah. Langsung saja kita mulai. Di sini disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala, wa sholatul jama'ati wa sholatul janazah fardu kifayatin. Sholat berjamaah di masjid dan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah ketika menunaikan sholat fardu berjamaah itu artinya apa? Bersama-sama. Sholat berjamaah seperti kita tadi ya, sholat maghrib berjamaah di masjid seperti itu. Ini menurut pendapat daripada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ketika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lain tidak berdosa. Ya, wajib tapi kifai. Wajib tapi napa? Untuk sebagian kaum muslimin. Sehingga misalkan di satu daerah menika tidak ada sholat berjamaah sama sekali, ya, di masjidnya itu kosong, tidak ada sholat berjamaah sama sekali, maka seluruh penduduk muslim di tempat itu berdosa. Akan tetapi ketika misalkan sudah ada yang sholat berjamaah di masjid, maka tidak berdosa, dan yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid juga tidak berdosa. Jadi misalnya ngeten, seperti ini ya, kita sudah berjamaah di masjid, kalau ada saudara kita yang sholat maghrib misalkan di rumah tidak berjamaah, itu tidak berdosa. Hanya saja yang paling utama seyogyanya seorang muslim itu menunaikan sholat fardu itu berjamaah di masjid. Itu yang paling utama ya. Karena kalau menurut pendapat mayoritas ulama, menurut pendapat hampir kebanyakan ulama, menika sholat berjamaah hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Memang tidak wajib, tapi seyogyanya seorang muslim tidak meninggalkan untuk sholat berjamaah di masjid. Seperti tadi ya, kita sholat maghrib, nanti sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, itu usahakan untuk apa? Berjamaah. Karena pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Jadi sholat berjamaah niku lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Jadi kalau kula panjenengan kita menika sholat fardu sendiri munfarid, niku sah saja Pak, sah. Tetapi ketika kula panjenengan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, bersama umat Islam, kula panjenengan mendapatkan pahala lipat 27 derajat. Lipat pinten? 27 derajat. Ini sangat besar sekali ya, yang itu tidak kita dapatkan ketika kita sholat sendirian di rumah. Kalau kita laksanakan
sholat berjamaah di masjid. Dan biasanya kalau kita sholat berjamaah di masjid itu lebih semangat, berbeda kalau kula panjenengan sholatnya di rumah niku biasanya kurang semangat. Ruh penghayatan dan juga kekhusyuan niku berkurang ketika sholatnya di rumah. Berbeda kalau kita sholatnya di masjid bersama-sama dengan kaum muslimin, ya, berjalan dari rumah ke masjid niku ruhnya berbeda. Kita lebih semangat karena banyak orang, dan kita juga lebih khusyuk biasanya, dan selain itu pahalanya juga lebih besar. Terkecuali di momen-momen tertentu kita pas tidak bisa ke masjid, ya tidak masalah, oke? Atau pas kondisi tertentu kita umpamane panjenengan pulang kerja kemudian kemalaman, ada kemacetan di jalan, kemudian capek sekali untuk ke masjid, ya kadang-kadang sholat di rumah juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi usahakan kebiasaan kula panjenengan itu kalau sholat fardu usahakan berjamaah di masjid. Paham nggih menika nggih? Karena Nabi kita Muhammad SAW menika juga memiliki kebiasaan sholat berjamaahnya di masjid. Dan perlu kita sampaikan di sini bahwa sholat berjamaah itu bisa dilakukan di masjid dan juga bisa dilakukan bukan di masjid. Misalkan di aula kantor, misalkan gitu, atau misalkan di kita mampir di pinggir jalan, atau mungkin kita pas di ladang kita sholat berjamaahnya di ladang, atau mungkin kita pas sholat berjamaahnya di rumah. Misalkan karena hujan deras kita nggak bisa ke masjid, tapi kita berjamaah tetap di rumah dengan istri, dengan anak-anak kita misalkan, niku juga kita mendapatkan pahala Bapak Ibu sekalian, pahala besar 27 derajat. Oleh karena itu kalau misalkan kita tidak bisa ke masjid, sebisa mungkin di rumah kita juga bisa sholat berjamaah dengan keluarga kita masing-masing. Ya, ini perlu kita luruskan, jangan sampai ada pemahaman yang keliru, sholat berjamaah itu seakan-akan harus di masjid, sehingga ketika kita tidak di masjid, kita pas kerja di pabrik misalnya, pabriknya nggak ada masjidnya, maka di situ kula panjenengan bisa berjamaah, sholat berjamaah ya di ruang kantor atau di ruang aula atau di pelataran pabrik, tidak masalah kalau memang ada tempat seperti itu. Ya, syukur-syukur tempatnya memang disediakan, musola atau masjidnya di pabrik itu disediakan, itu alhamdulillah. Kemudian juga perlu kita sampaikan, tadi sudah kita sampaikan bahwa menurut mayoritas ulama hukum sholat berjamaah itu tidak wajib, sunnah muakkadah. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah itu tidak sampai wajib juga, tidak fardu ain, Pak. Cuma fardunya itu atas sekelompok muslimin saja, tidak semuanya. Lah, seperti ini kita perlu menyikapi masalah seperti ini secara proporsional. Artinya nek memang tidak wajib, jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau memang nanti dari sisi konsekuensinya dan penyikapan kita kepada masalah seperti ini juga harus proporsional. Jangan berlebihan, tapi jangan pula menggampangkan. Misalnya ngeten nggih, saya pribadi memang tidak mewajibkan sholat berjamaah itu, tapi menganjurkan Bapak Ibu sekalian. Contohnya nanti misalnya ngeten, kita punya anak kita itu kadang-kadang namanya anak sok-sok susah, pas mboten pikirannya ndak enak itu diajak ke masjid susah, terus sholatnya di rumah. Maka kita menyikapi anak kita seperti ini ya jangan keras, Pak, karena dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang tidak wajib.
Yang bisa dilakukan orang tua itu mengajak, memberikan apa, motivasi untuk sholat apa, berjamaah ke masjid. Kalau nanti suatu saat kok ternyata kadang-kadang ada anak kita kok nggak ke masjid, ya sudah, tidak apa-apa, karena dia meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, sunnah, atau paling tingginya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah juga nggak terkena hukum, karena yang berjamaah ke masjid sudah ada. Jadi jangan berlebihan juga menyikapi seperti ini, sehingga nanti ketika kita melihat ada orang yang pas tidak sholat berjamaah, itu jangan sampai kita sikapi seperti orang yang sedang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, karena sholat berjamaah itu sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama, dan paling tinggi menurut madzhab Imam Syafi'i adalah apa? Fardu kifayah, tidak sampai fardu ain. Demikian. Kemudian kita juga perlu meluaskan diri ya, dalam masalah ini. Nanti kadang-kadang kita di satu kondisi tertentu bisa jadi kula panjenengan kadang-kadang meninggalkan sholat berjamaah, bukan meninggalkan sholat ya, tapi meninggalkan berjamaahnya, sebab-sebab tertentu Pak. Contoh misalnya panjenengan pas ngantuk banget, kecapean banget, akhirnya mau ke masjid berat. Seperti ini dibolehkan juga kita untuk sholat kadang-kadang sendiri di rumah. Oke? Atau misalnya panjenengan ajeng berangkat ke masjid, tapi posisinya jenengan pas nopo? Pas pulang kerja, sudah di meja makan, hidangan sudah tersedia, pun ajeng napa? Pun ajeng ngemplok, posisi luwe banget, sangat lapar, terus adzan. Niku nek kanggone panjenengan makan dulu dahar rumiyin napa teng masjid riyen? Mangan sik napa nyang masjid sik? Pinter. Cacak lagi ya. Yo mangan dhisik. Nek pun ngaji, nek pun paham dalil, makan dulu Pak, bukan ke masjid dulu. Jadi nek dereng ngaji ngoten sok-sok kaya-kayane ngoten lebih utama ke masjid dulu, menyambut seruan Allah. Waduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun ajeng mangan nih, pun mangan untuk baru pinten? 2 suapan napa 20-an adzan. Niku kadang-kadang dipikir ngeten, ada yang berpikir bahwa wah, menyambut seruan Allah langsung ke masjid meninggalkan makan itu lebih utama daripada meneruskan makan. Ini malah keliru. Dalam kondisi seperti itu, yang lebih utama menyelesaikan makan dulu. Oke, menyelesaikan apa? Makan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada sholat ketika seorang menahan apa? Kencing dan buang air besar. Jadi misalkan kita sedang menahan kencing, kita sedang menahan apa? Buang air besar, kemudian adzan, niku yang dilakukan pertama kali bukan ke masjid, tapi napa? Kencing dulu sama ke WC dulu. Jangan malah ke masjid dulu dalam kondisi menahan kencing kalih napa? Buang air besar. Tidak Pak, malah kita disuruh kencing dulu dan apa? Buang air besar dulu. Kenapa? Karena kalau nanti kita memaksakan diri ke masjid dalam kondisi kita menahan kencing,
dan menahan buang air besar akan menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Nggih. Pripun khusyuk ngantek misalnya. Gitu. Tidak mungkin khusyuk. Kita tunaikan dulu kencing dan buang air besar, walaupun nanti menyebabkan kula panjenengan kita ketinggalan sholat berjamaah. Misalnya karena sakderenge napa mengkonsumsi napa sesuatu napa ayam bakar, kokean sambel gitu, atau mungkin sesuatu yang lain, akhirnya ketika buang hajat di WC niku lama karena tidak selesai. Nggih diselesaikan dulu Pak, nggak usah tergesa-gesa jenengan. Wah selesai, empun selesai sholatnya jamaah, tidak apa-apa. Kita nanti sholat sendiri, sholat munfarid, walaupun ketinggalan sholat berjamaah, dan itu lebih utama daripada memaksakan diri sholat berjamaah dalam kondisi apa? Menahan kencing kalih menahan apa? Buang air besar. Termasuk tadi la sholata bi hadrati to'am, tidak ada sholat yang apa? Tidak ada sholat dengan bersamaan hadirnya makanan. Kalau kita niku memang kondisi lapar sekali, sangat ingin makan dan sudah terhidang, maka di situ ketika terdengar azan yang didahulukan makan sampai selesai. Makan apa? Sampai selesai, walaupun nanti berisiko akan ketinggalan sholat berjamaah. Karena Nabi sudah mengatakan la sholata bihadrati to'am, tidak ada sholat yang sempurna kalau makanan sudah terhidang. Berbeda ngeten kondisinya ketika kula jenengan tidak lapar, masih biasa-biasa saja dan tidak berpengaruh makanan itu, belum nafsu makan juga. Kalau makanan sudah terhidang dan kita belum lapar, belum nafsu, ya sholat dulu. Tapi kalau sudah kita kondisinya lapar sekali, capek sekali, baru pulang kerja, sejak tadi siang belum makan apa-apa dan seterusnya, maka itu lebih utama makan terlebih dahulu. Paham mboten niki? Paham mboten niki? Paham nggih? Dadi maksudnya ngeten, kula panjenenganku disebut istiqomah sholat berjamaah teng masjid bukan berarti kula jenengan tidak pernah absen dari sholat berjamaah ke masjid. Tidak bisa Pak kalau seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Istiqomah itu tidak harus 100% tidak pernah absen dari sholat berjamaah Pak. Tidak begitu. Ada momen-momen tertentu, kondisi-kondisi tertentu, situasi tertentu yang kita memang dibolehkan, bahkan diberikan kesempatan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Tapi jangan sampai kita meremehkan sholat berjamaah ke masjid. Ampun mungkin terus dijadwal nek arep adzan maghrib mesti napa? Mangan dhisik. Ora sida salat berjamaah sak umur-umur mengke. Ampun ngoten niku cuma kondisional nggih. Maksudnya mboten nyengaja. Nek disengaja tiap hari nek arep adzan maghrib mesti mangan, wah niku nyengaja ndak boleh. Nggih. Saya pernah misalkan di perjalanan. Saya pernah di perjalanan menika safar di perjalanan langsung mampir mawon, tek mampir rumah makan. Pas mampir rumah makan tek gitu kok adzan, ya makan dulu karena kondisional. Kita nggak menyengaja pengen seperti itu, tapi ya karena sudah lapar mampir kok ternyata pas mampir pas adzan, nanti akhirnya kita sholat sendiri. Itu tidak masalah. Jadi memang luas sekali. Pokoknya fikih menikah napa luas dan napa luas. Fikih niku napa? Luas kalih napa? Luas. Betul usah terlalu keras-keras masalah sholat berjamaah. Ya, termasuk cah-cah nom niku nek pengen sholat berjamaah, alhamdulillah kita beri support. Nek kok cah nom misalnya sholat jamaah praise napa? Ya nek turnamen umpamane ya enggak usah keras-keras Pak, ndak apa-apa. Nah cah nom niku nggih seperti itu. Nanti nek keras-keras malah akhirnya tidak mau ya, menjauh daripada Islam dan menjauh daripada masjid. Kemudian yang hukumnya fardu kifayah menika salat jenazah.
Dadi nek enten sing meninggal seorang muslim niku tidak semua umat Islam berkewajiban menyolatkan, tidak semua, tapi hanya sebagian yang wajib. Misalnya enten si A meninggal dunia, maka di tempat itu wajib ada yang menyolatkan, tetapi tidak semua wajib menyolatkan. Misalnya sudah ada yang menyolatkan 10 orang, atau misalkan sudah ada yang menyolatkan pinten 20 orang, ya sudah, sisane warga mriki ndak terkena dosa. Tapi nek misalkan sampai tidak ada yang menyolatkan, ada seorang muslim yang meninggal dunia sampai warga sini tidak ada yang menyolatkan sama sekali, itu baru berdosa semuanya. Jadi memang tidak semua harus menyolatkan jenazah seorang muslim, tapi harus ada niku nggih jumlahnya terserah, kadang cuma 5, kadang 10, kadang 15 dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Kalau misalkan bisa menikah, tentu lebih baik ya, lebih banyak menikah lebih baik yang menyolatkan jenazah seorang muslim, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa hal yang disebutkan di situ, sampai ada sebuah hadis bahwasanya seorang yang muslim yang meninggal dunia, enten seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati 40 orang. Nah enten seorang muslim meninggal dunia kemudian sing menyolati niku jumlah 40 orang, dan 40 orang menika min ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu insyaallah sebagai tanda min ahlil jannah, sebagai tanda penghuni surga, dan kelak di hari kiamat di alam barzah menjadi orang-orang beruntung. Nggih, masya Allah. Terus mugi-mugi kula panjenengan sedaya sak mangke misalipun suatu saat ketika meninggal dunia, kita menika disolati minimal 40 orang dari ahli tauhid, orang-orang sing taat menyolatkan jumlahnya pinten 40 orang. Nek enten sing nyolatke 40 orang Pak, jumlahnya 40 orang ke atas, Pak insyaallah niku alamat kebaikan. Pak insyaallah dia akan termasuk min ahli jannah, termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Lah nek menawi saged menika nek salat jenazah nek saged sing kathah nggih, sing kathah nggih, yang banyak ya nek saged 40 niku, nek saged 40 nggih. 40 menika apa langsung semua Ustadz, atau misalkan bisa berangsur-angsur? Nggih, bisa langsung semua, bisa berangsur-angsur. Misalnya gelombang pertama 10, mungkin gelombang kedua enten melih 10 lagi, mungkin gelombang ketiga melih 10 lagi sampai 40, atau langsung 40 sekali tempo juga, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Kemudian Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, adapun sholat yang hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah, kalau sing tadi napa sholat jenazah kali sholat napa berjamaah niku fardu kifayah. Lah nek sing sholat yang hukumnya sunnah muakkadah, okay, sunnah yang ditekankan, tidak sampai wajib dan tidak sampai fardu kifayah, niku yang pertama kata pengarang di sini nggih menika wal idain atau wal idan, salat hari raya, hari raya Idul Fitri kali hari raya napa Idul Adha, menika hukume sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali tapi tidak wajib. Tidak wajib itu artinya misalnya kita tidak sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya tidak apa-apa, tidak berdosa, karena itu tidak wajib. Hukumnya nomor sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, sholat Idul Adha atau Idul Fitri, yang insya Allah semoga kita sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tahun ini ketemu dengan hari raya Idul Adha tahun ini, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nanti kita bisa menunaikan sholat hari raya Idul Adha bersama-sama secara berjamaah dengan kaum muslimin. Ini hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib, Pak. Idul Adha atau Idul Fitri, sholat hari raya itu tidak wajib. Misalnya panjenengan
sholat karena sebab tertentu, jenengan sholat sendiri di rumah umpamanya, atau jenengan karena sedang menunggu orang sakit, jenengan sholat hari raya sendiri di rumah sakit, di kamare seperti itu juga diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jadi misalnya jenengan karena sebab tertentu nunggu orang sakit dan tidak mungkin ditinggal, jenengan bisa sholat hari raya sendiri di kamar rumah sakit itu, boleh, atau di rumah juga boleh. Misalnya jenengan menunggu orang sakit di rumah, tidak mungkin ditinggal, jenengan sholat hari rayanya sendiri di rumah, nggak usah pakai khutbah karena sendiri, jenengan ngutbah wae dhewe. Sholatnya sendiri mawon di rumah dengan tata cara yang sama. Karena apa? Karena sholat hari raya menika tidak disyaratkan berjamaah. Benten beda dengan sholat Jumat. Nek sholat Jumat niku harus berjamaah, disyaratkan berjamaah. Jenengan ndak bisa sholat Jumat sendiri di rumah. Jumatan kok dewe, ya. Ten omah niku mboten sah. Karena Jumatan niku harus berjamaah. Nek sholat hari raya tidak disyaratkan, Pak. Boleh berjamaah, boleh sendiri. Tapi kalau sendiri nggak usah pakai khutbah, karena khutbah hari raya niku hukumnya juga tidak wajib. Khutbah niku hukumnya napa? Sunnah. Di tempat saya itu pernah enten sholat hari raya nggak pakai khutbah. Kabarnya seperti itu. Sebabnya napa? Ternyata ustadz sing dijadwalke untuk khotib, untuk khutbah niku nggak hadir, Pak, berhalangan. Lah masyarakat niku mboten enten sing iso khutbah sama sekali. Ya akhirnya mung sholat tok. Sholat terus mantuk, sholat terus pulang tanpa nopo khutbah. Bagaimana status sholat hari raya? Sah, tidak apa-apa. Sholat hari raya tanpa khutbah niku sah, karena khutbah di sholat hari raya menika hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Niku sholat hari raya Idul Fitri dan apa? Idul Adha. Terus nanti biasanya diiringi dengan apa? Menyembelih hewan kurban. Hewan kurban. Insya Allah, Pak, kita pesta tahun ini di hari raya Idul Adha. Menyembelih hewan kurban itu yang paling utama di hari pertama, tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id. Niku waktu paling afdol menyembelih hewan kurban itu di hari raya setelah sholat Id. Idul Adha. Walaupun kalau kita menyembelih setelah itu boleh. Namanya napa? Hari tasyrik. Hari napa? Tasyrik, ayamut tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Niku boleh. Enggak apa-apa. Tapi yang paling utama tanggal 10 di hari raya Idul Adha niku paling utama. Jadi kalau bisa, kalau memang kurban yang masuk tidak terlalu banyak, lebih baik disembelih di tanggal 10 semuanya sekali, selesai tanggal 10, itu lebih afdal. Ustadz, boleh ndak menyembelih hewan kurban di halaman masjid? Ini menarik. Kemarin itu nggak tahu ya, saya dapat informasi katanya kok ada yang melarang, katanya nggak boleh menyembelih hewan kurban di halaman masjid atau pelataran masjid. Katanya menyembelih hewan kurban itu harus di lapangan tempat nopo sholat Idul Adhanya. Pendapat ini tidak benar. Pendapat ini tidak benar. Yang benar, menyembelih hewan kurban itu ada keluasan, boleh di pelataran masjid atau halaman masjid, boleh di lapangan, boleh di tempat terbuka yang lain, tidak ada ketentuan pasti dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham betul niki? Paham nggih? Jadi tidak apa-apa, nggak masalah. Mau di lapangan monggo. Tapi kenyataannya sekarang malah tidak ada nggih. Sing menyembelih hewan, misalnya sholat Idul Adha enten lapangan ini, terus nyembelih enten mriku malah mboten enten nggih. Tidak ada, Pak, malahan. Tidak ada seperti itu, malah mungkin diseneni ya, dilarang oleh pemerintah nggih. Oleh pemerintah desa. Nanti kembali ke daerah masing-masing, bisa mungkin di halaman masjid atau tempat terbuka yang aman di daerah itu. Jadi menyembelih hewan kurban itu tidak harus di lapangan.
Paham? Paham mboten niki? Paham mboten niki? Paham. Tidak harus di lapangan, boleh di lapangan, boleh di halaman masjid, boleh di samping masjid, boleh di tempat terbuka lainnya. Silahkan saja, yang penting menjaga kebersihan. Yang tidak boleh itu kalau menyembelih hewan kurban di dalam masjid, itu baru nggak boleh, Pak. Masa nyembelih hewan kurban temriki, mboten angsal niku. Karena darahnya najis, nanti menajisi masjid, ini hukumnya haram. Nek maksudnya tidak boleh menyembelih hewan kurban di masjid, maksudnya di dalam masjidnya, itu benar. Tapi nek halaman masjid itu boleh saja, yang penting dibersihkan nanti. Kemudian sholat sunnah yang berikutnya, menika sholat khusyufan, sholat napa gerhana. Sholat gerhana matahari kali gerhana napa bulan niku disunahkan nih. Tata caranya dulu pun kula sampai ke enten mriki juga. Tata cara sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi nek misalnya terjadi gerhana matahari atau bulan, kula jenengan disunahkan berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat gerhana. Ya, monggo nanti bisa dipraktekkan dulu tata caranya sudah saya sampaikan di sini juga bagaimana tata cara untuk nopo sholat gerhana. Dan termasuk sholat yang hukumnya sunnah niku adalah witir, sholat witir, Pak. Witir niku artinya ganjil, ya, al witru, sholat witir. Sholat witir menika paling sedikit 1 rakaat, paling banyak pinten 11 rakaat. 1, 3, 5, 7, terus 9, terus 13. Ya, nggih benar, 9, 11, 13. Jadi paling sedikit 1 rakaat, paling banyak pinten? 13 ya. Maaf, 11 rakaat. Maaf nggih, 11 rakaat. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Niku witir. Dan usahakan Bapak Ibu yang kami muliakan, sebisa mungkin kula panjenengan menunaikan sholat witir menika. Witir menika sebagai penutup sholat malam. Jadi misalnya kula panjenengan sholat malam, sholat tahajud, monggo diusahakan. Menawi kula panjenengan berat, terlalu banyak sholat tahajud atau terlalu capek, jenengan kita bisa sholat tahajud 2 rakaat saja pun, 2 rakaat salam terus ditutup witire pinten 1, sing minimalis mawon. Jadi kula jenengan ini amalannya ya serasa oke-oke banget. Pokoknya wong Islam niku amalane nek masyarakat awam niku mboten sah soleh-soleh banget, mboten sah dadi ahli ibadah tenanan, mboten sah. Sing penting niku napa? Tahajud ya pernah tahajud ngoten mawon. Ya salat tahajud 2 rakaat, witirnya 1 rakaat pun cukup niku. Pun cukup. Niku pun termasuk kebaikan yang sangat besar. Idealnya memang salat tahajud itu banyak rakaat. Gitu. Tapi untuk kita dan masyarakat kaum muslim niku dipermudah mawon, salat tahajudnya mboten sah kata-kata. Kalih rakaat, witirnya pinten? 1 rakaat. Gitu. Daripada kula mengke ngomong tahajudnya 8 rakaat, witire 3, paling jenengan ya mboten napa? Mboten masuk. Berat. Nggih. Tapi setidaknya kula panjenengan sudah mengamalkan, Pak, sesuai kemampuan kula jenengan mawon. Nggih. Nek misalnya suatu saat tidak tahajud ya mboten napa-napa karena itu tidak wajib. Gitu. Tapi kalau kita bisa menghidupkan itu hal yang bagus. Witir. Wonten hadis menika disebutkan ngeten Bapak Ibu sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai para ahli Quran, hendaknya kalian sholat witir. Karena nopo? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil. Allah itu satu, ganjil kan itu. Dan Allah itu suka sesuatu yang ganjil. Nah, sholat witir tadi 1 rakaat, nopo 3 rakaat, nopo 5 rakaat, nopo 7 rakaat, nopo 9 rakaat, nopo 11 rakaat. Monggo dipilih. Ya, tapi yang minimalis tadi tahajudnya pinten 2 rakaat, witirnya pinten 1 rakaat saja.
Karena witir menika sebagai penutup salat malam, Pak. Ben sae, ben bagus, ben sempurna nggih ditutup. Ampun dibuka tok ning mboten ditutup. Tahajud ya dibuka tapi mboten ditutup, ibaratnya ngoten. Dadi nek salat tahajud itu buka, nutupe napa ngangge witir. Monggo masyaallah. Semoga kula panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku remen, Pak. Pokoknya nek melihat menyaksikan masyarakat sudah mau ngaji niku sudah senang sekali, Pak. Saya bahagia, ngeten-ngeten iki bahagia kula. Makanya ngeten, prinsip saya dalam dakwah niku mempermudah umat Islam, mempermudah masyarakat muslimin. Termasuk ngeten. Kula niku termasuk ustadz yang hampir tidak pernah menegur jamaah kula. Enten majelis ngeten niku mboten pernah negur, Pak. Walaupun misalnya enten jamaah saya niku sing ngantuk, nggak pernah saya tegur, Pak. Karena intinya pun sudah mau ngaji niku udah luar biasa. Sok ngantuk niku biasa, mungkin kecapean, mungkin tadi siang kerjanya berat dan seterusnya. Setidaknya walaupun beliau ngantuk sudah mendapatkan apa? Fadilah, keutamaan majelis ilmu, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak saya tegur. Are majelis saya niku majelis santai mawon. Dadi ngaji kalih kula niku aja tegang-tegang malah nggih. Santai mawon. Arep senden-senden ngeten iki nggih, monggo, ndak apa-apa, Pak. Napa enten sing senden kula lokke, enten mboten? Mboten, ndak pernah, Pak. Wis pokoke ngaji kalih kula niku santai, senden-senden nggih, kalih selonjoran nggih mboten napa-napa, ndak apa-apa. Ya diwedangi ya diombe ngono. Snack kalih napa makan snack silahkan, ndak masalah. Artine napa? Walaupun janjane bentuk majelis taklim seperti ini nek ditimbang dengan ilmu adab yang ketat itu kurang pas. Nek jenengan belajar kitab Ta'limul Muta'allim niku kurang pas ya nih. Kok ngaji kali senden kali selonjoran ini kurang pas. Tapi napa? Kenapa saya tidak pernah menegur? Karena ilmu itu ilmu ideal. Sementara kaum muslimin niku mereka ini adalah orang-orang yang awam, yang baru, yang sudah senang ngaji, maka nopo dipermudah saja. Tidak apa-apa, kurang ideal betul nopo, senden silahkan sambil ngopo ngeteh. Tapi ternyata betul teh niki, ya. Nopo niki? Air mineral. Mugi-mugi kapan-kapan ditahi genti. Kita iya nek teh hangat iki beda. Ya rada melek sithik ngoten lho. Putihan ya rada ngantuk ya. Misalnya kalih ngeteh, kalih snack, kalih santai, alhamdulillah. Pun saya sangat bahagia sekali, Pak. Makanya kula seingat saya niku tidak pernah menegur jamaah saya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Sampai anak-anak rame pun saya itu tidak pernah negur, Pak. Yes, ben bocah rame oh ben. Sing penting aja rame-rame banget. Tidak apa-apa. Ustadz sholat itu anaknya tidak sholat rodok rame ben, tidak masalah. Anak kok. Karena nanti kalau kita tegur keras, anak niku sing rodok rame ini kita tegur keras, terus kecewa, niki akan menyebabkan anak-anak kula jenengan trauma ke masjid. Nopo diseneni yo. Gini apa mboten? Nggih. Jadi cukup diarahkan seperlunya rodok rame sithik yes. Tidak apa-apa. Kita nyabari, kita rangkul mereka walaupun rodok nopo rame. Kita berharap nanti setahun 2 tahun ke depan mereka akan menjadi pribadi yang sudah mandiri, sudah tidak rame, dan itu generasi penerus kita, Pak, yang harus kita rangkul sejak dini. Ya, walaupun mungkin untuk saat ini kita masih perlu banyak sabar, tidak apa-apa seperti itu. Oke. Cocok mboten nek dingeten iki. Cocok nggih. Pokoke ngaji sing penak mawon. Bahagia pokoknya jenengan wajib bahagia nek ngaji ngeten iki. Ya, wajib bahagia. Mungkin nek seneke renek mang protes bareng ya ora apa-apa. Kok renek seneke iki ngono. Oh, ditagih lho. Iklane enten seneke kok bareng teko renek seneke umpamane. Nggih ndak apa-apa. Mang tanglet. Pokoke jenengan harus bahagia, Pak. Nggih. Ampun ngaji kok malah
susah malah berat, ampun ya. Wong kula jenengan tuh neng omah kok kan masalah ngaji kok tambah masalah gitu. Wah ustadz galak. Pokoknya enak mawon kali saya niku. Dijamin. Lajeng sholat sunnah berikutnya kita selesaikan saja. Okay. Sholat sunnah rawatibus sholat. Monggo menawi saged setelah kita menunaikan sholat fardu mengiringi kalih sholat sunnah rawatib. Rawatib niku artinya mengiringi sholat fardu. Okay. 2 rakaat sebelum subuh, monggo 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Masya Allah. Niku nek janjine Nabi Muhammad SAW yang bisa menjaga niki, bisa menjaga sholat sunnah niki, sing pun kula sebutke wau, niku ngendikanipun Nabi Muhammad, banalahu bihinna bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang itu akan dibuatkan rumah yang sangat megah oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Nek saged menjaga niki. Jadi monggo niku nggih enggak wajib, Pak. Jadi ya mboten wajib, ya kadang ora salat sunah ya ora apa-apa. Ndak apa-apa wong jenenge mboten wajib kok. Jadi jangan sampai menyikapi yang sunnah jadi wajib ya. Ya supaya sunnah niku ya kadang semangat ya salat sunnah, nanti nek rodok males ya prei sik ya ora apa-apa. Sing mboten angsal prei niku salat napa? Salat fardu. Nek fardu ampun prei, aku agak males iki. Prei maghrib sik. Wah ndak boleh, Pak. Dosa besar niku. Oke. Nek sing fardu ampun ditinggalke walaupun dalam kondisi apapun. Ndak boleh, Pak. Harus, Pak. Karena niku rukun. Nek sing tambahan-tambahan wau, sing salat-salat sunah nggih, ndak apa-apa. Kadang ditinggalkan ndak masalah. Kemudian salat sunah berikutnya menika salat duha. Salat apa? Duha. Waktu duha, ketika matahari sudah naik nggih, terbit menika, terus kemudian naik setinggi tombak, kemudian sampai sebelum duhur menika waktu salat duha bisa 2 rakaat ya, 2 rakaat, terus nanti paling banyaknya 8 rakaat. Ning nek kula jenengan lebih baik 2 rakaat saja salat duha menika. Niku bagus sekali juga untuk kita amalkan. Saya ralat nggih. Minimal itu salat duha 2 rakaat, paling banyaknya pinten? Paling banyaknya 12 rakaat. Maaf, saya ralat ya. Tapi yang paling afdal 8 rakaat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian sholat sunnah berikutnya niku sholat taraweh. Sholat apa? Taraweh. Sudah ya kemarin ya, alhamdulillah kita sudah bisa menunaikan sholat taraweh di bulan Ramadan tahun kemarin ya. Semoga amal ibadah kula panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki saya tutup nggih dengan sebuah ucapan dari di sini, kitab di sini disebutkan sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Salat-salat sunnah itu memiliki keutamaan yang sangat agung dan pahala yang sangat besar. Oke. Semakin kula panjenengan nambah salat sunnah, insyaallah kula panjenengan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai kalih napa? Sesuai kalih kemampuan kita masing-masing. Pak insyaallah ya Bapak Ibu sekalian, menawi panjenengan istiqomah salat berjamaah, salat fardu berjamaah, istiqomah pengajian, nggih, Pak insyaallah menika sudah tanda insyaallah nggih panjenengan akan menjadi penghuni surga. Mboten sah muluk-muluk. Salat sunah yo dilakukan. Nek ora rada kepiye ngoten rada kesel ya leren sik ra apa-apa. Wah, saestu niku enten hadise, Pak. Enten seorang Arab Badui. Enten Arab Badui. Arab Badui niku di zaman Nabi niku Arab sing tinggalin enten pelosok, ten gunung-gunung, ten pinggiran kota Madinah. Niku
berkunjung ke Madinah ketemu kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Arab Badui niku takon ini, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku di dalam Islam itu yang wajib apa saja. Disampaikan Nabi Muhammad SAW, kamu wajib sholat sehari semalam 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus Arab Badui niku menyampaikan gitu, kalau begitu saya akan lakukan, tapi saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Maksudnya saya niku ya mung sholat fardu tok ya Nabi ya. Nggak kuat ya, nggak apa-apa. Sampai pundi bau, cek lali. Oh iya. Jadi Arab Badui mereka menyampaikan, saya akan menunaikan sholat fardu 5 kali menika ya Rasul, tapi kula mboten ngurangi, pokoknya 5 tok niku, ning mboten nambah juga, mboten nambah sholat sunnah tok niku sampai mati. Apakah saya bisa masuk surga? Ya, kamu bisa masuk surga. Walaupun mboten nambah, ya mung 5 tok niku salat fardu tok. Mboten tahu salat napa? Sunah yoan. Akhirnya nggih ditakrir, disetujui, dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasanya Islam nggih. Islam niku rahmatan lil alamin. Jadi ampun membuat Islam niku jadi seakan-akan agama sing susah, berat. Jadi ketika kita dakwah kepada orang awam niku nggih sampaikan sing wajib riyen Pak. Salate wajib 5, maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur kalih napa? Asar. Nek sing sunah-sunah niku nggih bertahap. Nek bisa alhamdulillah, kalau belum bisa sampai wafat ndak apa-apa. Karena niki Arab Badui niki saja juga dinyatakan oleh Nabi SAW, kamu tidak menambah dan tidak mengurangi sholat fardu itu sudah cukup bagimu untuk masuk surga. Pak insyaallah nggih, kados jamaah mriki khususipun ingkang hadir malam hari ini niki kadose nggih padha sumringah, pada bahagia. Pak insyaallah niki ketoke wajah-wajah ahli swarga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Mbok ning omah ndek utang wis rasa dipikir sik. Sing penting sakniki mawon gitu. Yang penting saat ini insyaallah niki termasuk wajah-wajah ahli swarga kabeh. Bapak Ibu yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian pembahasan niki selesai. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab kebaikan bagi kita, keluarga kita dan orang lain. Tetap semangat, tetap antusias untuk beribadah, memakmurkan masjid dengan sholat fardu dan dengan pengajian. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.